Hai teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Baik? Sehat? Baguslah kalau gitu. Kami dari kelompok 3 mau nunjukin sesuatu loh. Sebelumnya kami mau perkenalan diri dulu. Yang pertama dari kelompok kami ada Juliana Salsa dengan NRP 193006. Lalu ada Kezia Angelina dengan NRP 19343. Daniel Perez dengan 19377. Natasha Aurelia dengan 19399 dan Putri Novi dengan NRP 1930122. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang self-perception. Apa sih self-perception itu? Nah, self-perception terdiri dari self-concept dan self-esteem. Kedua hal ini merupakan dua persepsi tentang diri yang memiliki pengaruh terbesar terhadap cara kita berkomunikasi. Self-concept adalah identitas diri Anda. Ini adalah gambaran mental yang Anda miliki tentang keterampilan, kemampuan, pengetahuan, kompetensi, dan kepribadian Anda. Self-esteem adalah evaluasi keseluruhan Anda terhadap kompetensi dan kelayakan pribadi Anda. Self-esteem adalah evaluasi positif atau negatif kita terhadap konsep diri kita. Self-esteem kita berakar pada nilai-nilai kita dan berkembang seiring waktu sebagai hasil dari pengalaman kita. Self-esteem bukan hanya seberapa baik atau buruk kita melakukan sesuatu, tetapi juga pentingnya atau nilai yang kita tempatkan pada apa yang kita lakukan dengan baik atau buruk. Untuk membahas topik ini, terdapat sebuah kasus yang dapat menggambarkan self-perception and others. Di mana dalam kasus tersebut, terdapat seorang calon karyawan dan juga seorang manajer yang sedang menyamar menjadi resepsionis. Manajer dari suatu perusahaan menyamar menjadi seorang resepsionis untuk menyambut calon karyawan baru. Salah satu calon karyawan memberikan kesan pertama yang membuat atasannya tak terkesan dan mengacaukan wawancara dalam 5 menit. Saat resepsionis menyapanya, calon karyawan baru menghindari kontak mata. Lalu ketika resepsionis mencoba lagi untuk mengobrol, lagi-lagi calon karyawan baru tersebut tidak melakukan kontak mata, sehingga terkesan tidak ada ketertarikan untuk berbicara dengan resepsionis. Hal tersebut menjadi pertimbangan atasan untuk merekrut calon karyawan baru tersebut, karena dalam pekerjaan yang akan diembannya, calon karyawan ini akan berhadapan dengan banyak orang, serta harus memiliki kepribadian yang hangat, ramah, dan menyenangkan. Karena interaksinya yang buruk dengan resepsionis, manajer yang merekrut menganggap ia tidak pantas untuk diterima kerja, walaupun ketika ia berbicara dengan pengambil keputusan, kepribadiannya berubah menjadi ramah, terbuka, dan rileks. Nah, teman-teman, setelah mendengarkan contoh kasus sebelumnya, maka dapat kita kaitkan ke dalam teori self-perception, yaitu jika seseorang yang memiliki self-concept negatif dan self-esteem yang rendah, maka ia tidak akan melakukan eye contact selama berbicara. Nah, di dalam kasus tersebut dapat dilihat bahwa calon pegawai tersebut memiliki self-concept yang negatif dan self-esteem yang rendah, di mana calon pegawai tersebut tidak melakukan eye contact kepada resepsionis selama berbicara. Lalu, dalam melakukan kontak dengan orang lain, seharusnya calon pegawai tersebut dapat memakai topeng ketika berinteraksi dengan orang lain, tanpa melupakan true perception atau dirinya sendiri. Dalam hal ini, ketika melakukan wawancara, seharusnya calon pegawai tersebut dapat bersikap ramah terhadap siapapun di perusahaan tersebut. Apalagi pekerjaan yang dilamarnya merupakan pekerjaan yang memerlukan kepribadian yang hangat, ramah, dan menyenangkan. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu nih tips and trick gimana sih biar kita itu terhindar dari self-perception. Yang pertama, kita harus memandang semua orang atau lawan bicara kita tanpa melihat status mereka itu seperti apa. Yang kedua, kita harus memberikan respect yang sama kepada semua orang atau lawan bicara kita. Yang ketiga, kita harus bertingkah laku baik ketika berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai situasi. Yang keempat, kita harus menghargai setiap orang atau lawan bicara kita tanpa memandang jabatan atau statusnya. Yang kelima, kita tidak boleh melakukan stereotip terhadap golongan tertentu. Dan yang terakhir, kita harus menggunakan topeng sesuai dengan situasi dan dengan siapa kita bicara.
Setelah mendengarkan beberapa tips yang sudah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa kita harus memiliki self-esteem yang tinggi dan self-concept yang tinggi, supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa menempatkan diri di berbagai situasi. Gimana videonya? Keren nggak? Keren lah, jelas. Tadi videonya di skip-skip nggak? Oh ya udah deh kalau gitu. Kalau mau lihat video-video keren kayak gini, coba cek Psikologi Komunikasi BE. Diceknya nanti dulu, masih ngomong saya. Ya udah deh, berhubung video ini sudah selesai, kami segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kami juga meminta maaf apabila terdapat salah kata yang bisa menyinggung saudara. Kalau begitu, kami kelompok 3 pamit undur diri.